warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya di kelas 8 ya. Kelas 8 A, B, C, dan D. Anak-anakku yang Ibu cinta dan Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi, melanjutkan materi yang sebelumnya. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal dulu nih yang mau Ibu sampaikan. Yang pertama, silakan duduk yang rapi terlebih dahulu ya. Duduk yang rapi, duduk yang nyaman. Kemudian nanti yang belum absen e-learning, silakan absen dulu ya. Nanti kemudian setelah ini Ibu juga akan menjelaskan dan mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ada apa saja? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Kemudian yang keempat, menjaga mobilitas ya. Itu dia beberapa hal yang ingin Ibu ingatkan kembali sama kalian, tak bosan-bosannya Ibu ingatkan ya. Nah, kemudian setelah semuanya sudah, marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Yuk, tengahkan tangan kita bersama. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita semua sudah membaca doa. Maka selanjutnya kita akan lanjut untuk materi pada pagi hari ini. Nah, untuk materi pagi hari ini, kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu pada hari ini kita akan menjelaskan dari jenis dari umbi, kacang-kacangan, dan serelia, dan yang kedua yaitu menjelaskan juga manfaat dari beberapa jenis serelia, kacang, dan umbi-umbian. Nah, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Yuk kita lihat di sini. Yang pertama, kita mengetahui jenis-jenis serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, kita mengetahui manfaat dari jenis umbi, kacang-kacangan, kemudian serealia. Itu mungkin terlihatnya sedikit ya, tetapi jenis-jenis dari tiap umbi, serealia, dan kacang-kacangan itu banyak sekali anak-anak. Makanya simak materi pada hari ini dengan sebaik ya. Nah, lanjut. Kalau kemarin kita sudah membahas salah satu jenis dari serealia itu yaitu beras. Ada macam-macam ya, ada beras putih, beras hitam ya, ada beras ketan putih, ketan hitam. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan yang kedua. Jadi anak-anak, salah satu jenis dari serealia itu ialah beras. Yang kedua ada apa? Ada jagung. Nah, jagung kan udah gak asing lagi kan sama kalian pernah dengar. Yuk simak, Ibu bacakan materinya. Jagung merupakan tanaman semusim atau anual. Nah, jagung ini satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Nah, kemudian jagung ini di Indonesia dikenal dua varietas. Jagung yang telah ditanam secara umum yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Kemudian bagian yang akan karbohidrat adalah bagian biji ya, biji jagungnya. Nah, sebagian besar karbohidrat berada pada endosperma. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Nah, kemudian tanaman jagung juga sangat bermanfaat sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan ya. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis atau berbagai macam keperluan. Ada apa saja? Kita bisa lihat. Yang pertama, batang dan daun muda untuk pakan ternak. Yang kedua, batang dan daun tua atau setelah panen, pupuk hijau atau kompos. Yang ketiga, batang dan daun kering untuk kayu bakar.
Kemudian yang keempat, batang jagung atau lanjaran, turus, bahan jagung untuk pulp atau bahan kertas. Kemudian buah jagung muda atau putren, bahasa Jawanya ya, sayuran untuk perkedel, bakwan dan sambal goreng. Kemudian biji jagung tua, pengganti nasi, marning, brondong, roti, jagung, tepung, bihun, bahan campuran, kopi bubuk, biskuit, kue kering, pakan ternak, bahan baku, industri bir, industri farmasi, dekstrin, perekat, dan industri tekstil. Kemudian yang kedua ada apa? Yang kedua ada gandum. Ada yang sudah pernah dengar gandum? Kalian barangkali pernah makan biskuit gandum ya. Gandum ini kalau misalkan di India itu ya, orang India itu menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung sebagai makanan pokok mereka ya. Namun di Indonesia masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mengandung banyak karbohidrat yang cukup tinggi, yang mana sama seperti dengan makan nasi ya. Beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh ada apa saja? Oke. Adapun manfaat mengkonsumsi gandum buat tubuh kita, yang pertama, mengkonsumsi gandum akan membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Kemudian kalian bisa baca sampingnya ya. Yang kedua, mengkonsumsi gandum secara teratur akan menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang ketiga, mengkonsumsi gandum baik untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang keempat, mengkonsumsi gandum bisa bermanfaat untuk menyembuhkan sembelit. Dan yang terakhir, senyawa fitokimia pada gandum bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Itu dia gandum. Ada apa lagi? Yang ketiga ada sorghum ya. Sorghum itu adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri ya. Kemudian tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kemudian kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian sorghum bermanfaat banget nih, dari daun sampai akarnya. Apa saja manfaatnya? Yuk kita lihat manfaat dari sorghum. Yuk kita lihat. Yang pertama kita lihat dari daunnya terlebih dahulu. Daun sorghum. Daun sorghum itu menjadi sumber pakan ternak. Tangkai daunnya bisa dijadikan kerajinan tangan dan sapu. Bunga sorghum juga bisa bermanfaat atau dimanfaatkan sebagai bunga kering untuk hiasan. Yang kedua, batang sorghum. Nah, manfaatnya adalah lumbung bioetanol dan bahan pembuat kertas. Batang yang masih muda bisa dibuat sirup karena rasanya manis. Caranya, kupas kulit batang yang masih muda dan diambil bagian dalamnya. Kemudian yang ketiga, akar sorghum. Akarnya itu digunakan sebagai jamu untuk memperlancar peredaran darah. Akar cukup diseduh lalu diminum airnya. Kemudian ada biji sorghum. Biji sorghum itu kandungan gizinya sangat besar ya. Yang mana nilai protein, kalsium, dan karbohidratnya juga lebih besar, yang mana dibandingkan beras dan jagung. Selain itu, sorghum juga kaya serat dan mengandung gluten rendah. Biji sorghum dapat dibuat tepung sebagai bahan dasar pembuatan panganan. Bahkan setelah dikupas kulitnya, biji sorghum dapat langsung ditanak layaknya beras dan dikonsumsi. Cara membuat beras sorghum sederhana. Setelah dikupas kulitnya langsung bisa ditanak. Ya, jadi itu dia macam-macam serealia. Ada beras, ada jagung, ada gandum, ada sorghum, dan beberapa manfaatnya yang tadi Putra jelaskan. Yang kedua ada jenis kacang-kacangan dan juga manfaatnya. Ada apa saja? Yang pertama di sini ada kacang tanah. Kacang tanah itu tergolong ke dalam familia Fabaceae, yang mana bisa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi.
Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-95 hari setelah tanam. Ciri fisik tanaman kacang merupakan tanaman pardu dan berdaun kecil. Di Indonesia ini, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Nah, yang mana kacang tanah itu mengandung banyak sekali nutrisi ya yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Wow, pokoknya kandungannya itu dapat bermanfaat banget nih untuk menjaga kadar gula, kemudian juga untuk menjaga darah tetap stabil, kemudian juga menjaga sirkulasi aliran darah pada otak, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Dan pastinya kacang tanah ini memiliki manfaat untuk menjaga dan menyediakan energi yang cukup untuk tubuh. Ya, ada apa lagi? Yang kedua ada kacang hijau. Nah, kacang hijau atau kita biasa makan bubur kacang hijau ya. Kacang hijau ini merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Adapun manfaatnya, yang pertama, mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B kompleks ya, yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, demam, nifas, pelancar air seni. Mengandung zat besi yang tinggi sehingga dapat bermanfaat bagi penderita kurang darah atau anemia. 3. Ada kedelai. Kedelai yang biasa kita gunakan atau biasa kita makan bahan dasar dari pembuatan tempe ya. Kedelai itu termasuk termasuk tanaman semusim juga, yang mana kacang kedelai ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat baik bagi tubuh. Apa saja sih manfaatnya? Ibu hanya menyampaikan 3 saja. Yang pertama, memiliki kandungan protein, membantu membangun sel tubuh dan baik untuk vegetarian. Yang kedua adalah mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, selenium, fosfor, karbohidrat, protein, dan asam omega 3. Sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Sekarang yang ketiga, ada jenis dan manfaat dari umbi. Yang pertama ada umbi jalar. Apa itu? Umbi jalar adalah yang sangat populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih, kecoklatan, merah, dan ungu. Ya, ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas yang tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalalasan. Nah, wow, ternyata nama-namanya seperti candi ya. Nah, budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang membentuk umbi. Lanjut ya, tadi sudah menjelaskan tentang umbi jalar. Selanjutnya ada manfaatnya, yang mana umbi jalar itu manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, umbi jalar itu memiliki gizi karbohidrat yang tinggi, karbohidrat kompleks yang tinggi, kemudian juga mengandung vitamin C berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungu, dan masih banyak lain. Kemudian ada apa lagi? Ada singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Bisa kalian lihat, singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggal yang sejumlah akar cabang yang membesar. Ya, ubi singkong ini memiliki banyak sekali kalori, protein, lemak, hidrat, arang, kalsium, fosfor, dan zat besi. Yang mana dari zaman dulu ya, ubi singkong ini sangat sekali dimanfaatkan pada orang-orang zaman dulu, walaupun sekarang sudah mulai jarang ya. Adapun manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, melancarkan pencernaan karena singkong banyak mengandung serat dan tidak larut dalam air. Yang kedua, obat luka bernanah atau terbakar. Yang ketiga, obat panas dalam. Yang keempat, diet rendah kalori karena singkong merupakan bahan makanan dengan kandungan karbohidrat yang lebih rendah dari nasi dan roti. Yang ketiga ya, ada talas. Talas, masyarakat di Indonesia mungkin sudah jarang ya yang makan talas.
yang mana talas itu di Indonesia itu banyak kita jumpai di daerah tropis, yang mana talas ini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Ada apa saja? Kandungan serat yang cukup baik untuk memperlancar kerja pencernaan. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi talas rebus tanpa tambahan apapun menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah resiko jantung dan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, secangkir talas mengandung vitamin C cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Yang keempat, ada kentang. Nah, kentang ini merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Ya, yang mana kentang tergolong herba semusim, tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di daerah tropis. Yang mana kentang mempunyai banyak sekali khasiat. Di antaranya ada potasium, vitamin C, yang mana sumber kedua setelah jeruk. Kemudian juga menyimpan karbohidrat. Serta selain tadi kandungannya ada juga manfaatnya. Ada apa saja? Memelihara kesehatan tubuh, sistem pencernaannya, memperlanjut sistem pencernaan karena mengandung banyak serat yang cukup tinggi. Yang kedua, melawan penyakit jantung, gangguan saraf. Kemudian yang ketiga, memelihara kulit wajah. Kemudian yang keempat, mengurangi kadar kolesterol. Kemudian juga baik untuk perkembangan otak. Dan yang terakhir, menghilangkan stres pikiran karena mengandung vitamin B6. Aduh, ibu hari ini ngebut banget ya bacanya. Ya, itu singkat-singkatnya saja karena materinya cukup banyak pada hari ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah setia mendengarkan yang tadi ibu sampaikan. Semoga bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami dengan baik. Anak-anakku yang ibu cinta dan ibu banggakan, kesimpulan pada pagi hari ini adalah untuk jenis dan manfaat dari tumbuhan, untuk jenis pangan itu banyak sekali ya. Kita mulai dari yang pertama, bahwasanya salah satu jenis yang kita bahas adalah jenis serealia. Serealia ini dibagi menjadi beberapa tanaman, jenis tanaman. Yang pertama ada beras ya, yang dari padi, beras, kemudian ada jagung, ada gandum, ada sorghum ya. Kemudian juga ada apa lagi? Ada kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan ya, ada apa saja? Ada kacang tanah, kacang hijau ya, kacang kedelai. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada umbi-umbian, ada umbi jalar, umbi batang, ada kentang, ada talas, dan semuanya itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Maka dari itu kita harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, anak-anak. Dan jangan lupa untuk setelah ini untuk mengerjakan evaluasi soal di e-learning, kerjakan dengan baik ya. Dan jangan lupa juga untuk pelajari materi minggu yang akan datang. Yuk, kalian bisa lihat materi untuk minggu depan. Dipelajari ya anak-anakku. Cukup sekian dari ibu. Marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.